Jadi pesan yang aku dapetin dari keajaiban itu adalah bahwa sebenarnya apapun masalah kita itu solusinya sudah ada. Yang membuat kita nggak bisa nemu solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan aku Pipit Angelia. Di video kali ini aku mau sharing tentang teman-teman ya, istighfar 1 menit aja. Atau biasa yang teman-teman juga tanpa hitungan ya. Jadi dimana ini dilakukan dalam satu kali duduk dan gini, saat kita menyadari ada satu kesalahan gitu ya yang baru kita perbuat, terus kita istighfar gitu ya, tapi dalam satu tempo, dalam satu kali duduk. Nah, ternyata di situ teman-teman energinya dan kekuatannya itu luar biasa. Selengkapnya tonton terus videonya ya. Oke, sebelumnya aku mau disclaimer ya bahwa kita dalam melakukan apapun itu harus terbuka dengan proses, komitmen dan juga konsisten. Dan di sini di channel aku ya sebenarnya outputnya yang aku harapkan itu bukan keajaibannya teman-teman, tapi adalah hubungan kita kepada Allahnya. So bagi orang-orang yang mungkin ngejar keajaiban, cari-cari keajaiban, mungkin bukan di channel ini gitu ya. Karena keajaiban di channel ini, di aku gitu ya, itu adalah satu bonus gitu. Bonus dari Allah atas keberhasilan kita dalam berbakti kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini fokusnya adalah membangun kedekatan ya, hubungan kita kepada Allah. Jadi keajaiban itu adalah buahnya. Sementara kita nggak mungkin mendapat buahnya ya. Kita ngejar buahnya dulu kalau kita nggak nanam atau nggak mau berproses. Karena teman-teman ya, kalau kita yang dicari adalah keajaiban, kita akan capek banget. Kalau kita yang kita cari itu adalah hasil, maka kita akan lelah. Ya, karena hidup ini sekali lagi adalah perjalanan wa inna ilaihi rajiun ya, perjalanan kembali kepada Allah. Jadi yang harus kita kejar itu adalah ridhonya Allah, kedekatan kita kepada Allah. Sedangkan keajaiban itu bagi aku pribadi ya itu adalah bonusnya, dan satu bonus itu akan dikasih Allah kalau memang jalan kita udah bener nih, jalan baik. Dan di sini makanya kita perlu dan sangat penting untuk memperbaiki diri setiap hari. Oke, sekarang masuk ke ceritanya ya teman-teman. Gini, ternyata gitu ya, bukan ternyata sih sebenarnya gitu ya. Istighfar itu kan hakikatnya untuk kita mohon ampunan. Dan kalau mohon ampunan berarti kita tahu dong apa kesalahan kita gitu ya, baru kita beristighfar. Nah, di sini baru-baru aja yang aku alami ya teman-teman, yang aku nggak nyangka sama sekali juga ya. Dan dimana hal itu benar-benar ternyata benar-benar aku butuhkan, dan di saat itu juga terjadi gitu. Dan mungkin salah satunya wasilah istighfar yang aku baca. Karena di situ sebelumnya ya aku mengakui, aku tahu itu, aku mengakui bahwa aku udah salah ya tadi gitu. Jadi kemarin itu ya teman-teman, aku ada satu kerjaan yang aku kerjain itu di rumah, kerjaannya itu sore ya. Dan dimana kerjaan itu aku pengennya harus selesai itu sebelum sholat maghrib, sebelum waktu maghrib jam 6 tuh harus selesai. Tapi ternyata wifi di rumah aku itu gangguan, lemot banget jalannya gitu. Terus sementara pekerjaan aku membutuhkan itu. Jadi pada saat loading lambat, lelet itu ya, aku sempat juga kayak ngeluh, kayak sumpah serapah gitu. Ih, gimana sih ini? Bayar mahal-mahal sudah, bla 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 kayak gitu. Tapi kemudian aku bilang gini, andai ada yang gratisan, kuota gratis kayak apa kayak, atau orang ngasih kayak, bisa cepet kerjaan aku gitu. Nah, gak lama setelah itu azan sholat asar. Nah, waktu sholat asar ya, setelah sholat asar itu aku inget kesalahan aku nih, inget bahwa aku tuh udah ngeluh gitu ya, yang membuat perasaan aku nggak nyaman. Nah, dari situ ya udah habis sholat asar itu aku minta ampun sama Allah atas keluhan aku yang ngomel-ngomel karena jaringan wifi-nya lemot. Istighfar ini aku lakukan 1 kali duduk selama 1 menit. Tadinya aku nggak mau waktu ini ya teman-teman,
Karena setiap aku melakukan sesuatu itu, kalau yang aku ingat nih aku salah, terus istighfar itu aku pengennya yang dapet feel-nya itu bukan urusan jam, bukan urusan hitungan gitu ya, tapi semenit, gimana rasanya nih semenit gitu. Terus aku set stopwatch di handphone aku itu selama 60 detik. Nah kali itu aku membaca astagfirullah itu pelan ya, dihayati dosanya, dihayati kesalahannya, sampai ngerasa kita bener-bener kayak mohon ampunan banget ya, aku salah banget pokoknya gitu. Sampai pada kita ngerasain yang kayak plong banget gitu hati ya, udah kayak udah nggak ada beban lagi di perasaan aku gitu. Nah setelah itu nggak lama, jadi sebelum 1 menit itu teman-teman, nggak lama stopwatchku bunyi. Ya udah, karena aku udah ngerasa dapetin feel-nya, aku udah plong, aku udah nyaman, aku udah lega. Jadi aku matiin stopwatchnya itu, terus selesai aku bangkit dari membereskan peralatan sholat aku. Setelah itu aku buka HP tuh, rencananya mau beli paket di aplikasi di handphone aku. Ada SMS teman-teman, ada SMS yang masuk. Sudah beberapa menit ya aku buka, ternyata itu dari provider salah satu kartu yang aku pakai. Aku buka, isinya adalah ini teman-teman, jadi kuota gratis ya, kalau mau ketik mau gitu. Ya udah, nggak lama ya, nggak perlu pikir lama gitu ya, wah kebetulan gitu. Ya udah aku ketik mau gitu kan, terus nunggu prosesnya segala macam. Nah setelah selesai ada balasan nih bahwa berhasil ya, aktif paketnya, baru aku sadar gitu, wah aku dapet keajaiban nih gitu. Jadi habis itu aku bener-bener kayak happy banget ya, artinya ya Allah kok pas banget ya gitu, di saat aku butuh memang butuh internet yang bagus gitu ya, jaringan yang bagus, aku dapat kuota internet gratis. Dan di situ intinya ya, kebahagiaan itu muncul karena pertolongan Allah yang tepat waktu. Artinya gini, oke, kita bahagia dengan hasil itu ya, aku dapat kuota gitu ya, tapi kebahagiaan itu akan langgeng kalau kita ingat akan kuasanya Allah. Jadi inti dari kita yang dapat kebahagiaan itu, kita bahagianya itu karena oh ya Allah kuasamu ya Allah. Jadi kita tuh benar-benar kayak ngerasain perannya Allah gitu, dan itu membuat kebahagiaan kita tuh langgeng, bukan karena kuotanya tadi atau bukan sesuatu yang kita inginkan terjadi tadi gitu. Itu ya salah satu kita syukuri, tapi kita lebih kayak ke Allahnya gitu, ya kuasa Allah itu yang kita benar-benar menikmati dalam terjadinya satu peristiwa atau sebuah keajaiban. Jadi pesan yang aku dapetin dari keajaiban itu adalah bahwa sebenarnya apapun masalah kita itu solusinya sudah ada. Yang membuat kita nggak bisa nemu solusinya atau nggak dapet ide dari solusi permasalahan kita, itu sebenarnya karena buramnya hati kita oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan gitu ya, kegalauan akan hari esok atau nanti gimana ya. Nah, pertanyaan kayak itu yang membuat galau ya, bingung, takut. Nah, itu yang menghalangi pandangan kita atau menghalangi datangnya petunjuk ya dari apa yang kita inginkan. Dan satu lagi, bahwa segala masalah itu harus kita lepasin. Contoh kayak tadi ya, kalau aku mikirkan terus yang kerjaan tadi gitu ya, nggak selesai, terus sholat asar aku masih galau, aku nggak nyadari kesalahan aku yang ngomel-ngomel, ya mungkin nggak tahu gitu, nggak selesai kerjaan aku. Dan sebenarnya keajaiban yang kita nantikan itu udah on the way sebenarnya gitu. Contohnya tadi ternyata jam 16.18 itu SMS masuk ya, sedangkan aku selesai sholat asarnya, selesai riadohnya itu jam 16.30. Nah berarti kan segala sesuatu itu sebenarnya sudah ada takarannya sama Allah, udah ada disiapin gitu. Tapi kadang-kadang kayak itu tadi, keraguan, ketakutan, makanya kita kencengin riadohnya atau mendekatkan diri
dengan Tuhan ya, untuk menumbuhkan keyakinan dengan salah satunya cara melakukan riyadhah. Kayak aku tadi istighfar, ya udah aku lakukan kesalahan, aku ngomel-ngomel, aku nggak terima keadaan itu ya, sampai kita loss, sampai kita berserah, ya Allah yang akan menghadirkan solusinya, Allah yang akan nyelesain. Jadi sekali lagi, bukan keajaibannya yang harus kita kejar mati-matian ya, tapi kedekatan hubungan kita kepada Allah. Karena bagaimanapun kalau keajaiban yang kita kejar, jatuhnya kita kayak melekat ke duniaan ya, sedangkan dunia ini akan kita tinggalkan gitu. Buahnya itu adalah kedekatan kita kepada Allah, sehingga kita ngerti jalan wa inna ilaihi raji'unnya tadi kita dapat gitu, jalan kembali kepada Allahnya. Dan untuk urusan-urusan dunia keajaiban apa segala macam itu pasti ngikutin gitu. Karena kalau kita udah deket dengan yang punya dunia gitu ya, apa-apa kita kepada yang punya dunia gitu ya, ngadunya rasa nggak mungkin banget gitu. Allah itu nggak nolong gitu, nggak bantu gitu. Sedangkan emang nggak ada daya dan upaya kita gitu, cuma Allah aja yang berdaya upaya. Oke, itu aja dulu sharing dari video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi insya Allah di video-video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.